Halo guys, kembali lagi ya di channel Stockholic, channel yang akan membahas tentang dunia saham. Nah, sekarang tanggal 10 Januari. Nah, sebelumnya saya ingin kita semua berdoa ya untuk pesawat dari Sriwijaya yang dikabarkan hilang ya. Semoga semua penumpang dan juga awak pesawat dapat selamat. Nah, ini kan lagi heboh beritanya ya. Ya, semoga kita berdoa yang terbaik lah untuk mereka. Oke, kita akan melihat pergerakan IHSG selama seminggu kemarin ya, di mana IHSG pada penutupan kemarin ditutup menguat cukup tajam di level 6257 atau naik 1,6%. Nah, kita juga melihat inflow dari asing di penutupan kemarin hari Jumat sebesar 1,3 triliun. Ini sangat besar sekali ya angkanya. Kalau selama seminggu kemarin, loh, sebentar, disuruh login. Nah, kalau selama seminggu kemarin asing masuk di regular market sebanyak 3 triliun. Nah, ini adalah salah satu katalis positif ya untuk IHSG di mana foreign sudah mulai masuk ke market kembali. Sebelumnya kan sempat keluar terus. Nah, jadi one month sudah positif 2,4 triliun. Nah, kalau kita lihat secara terimanya mungkin masih negatif ya. Ini kita lihat bentar. Sorry internetnya aja agak nge-lag guys. Oke, sambil kita lihat yang lainnya ya. Yang pertama harga coal. Harga coal naik cukup banyak 4% ya di level 84,3. Nah, ini adalah sentimen positif untuk emiten-emiten batu bara. Kemudian kalau kita lihat dari harga emas, emas sendiri mengalami penurunan ya yang cukup tajam setelah Amerika kan sudah terpilih si Joe Biden ya. Setelah sempat ada demo segala macam yang sampai menduduki gedung senatnya Amerika, terus akhirnya sudah final Joe Biden akan terpilih sebagai presiden Amerika. Ini emasnya langsung drop 1849 dan dolarnya kan juga langsung menguat ya. Cuman saya sendiri melihat bahwa penguatan dolar ini masih terbatas ya. Jadi ada kemungkinan dolar masih akan melemah ke depannya ketika pakai stimulus akan diberikan terus ke penduduk Amerika. Nah, di video saya sebelumnya minggu lalu saya juga sempat sharing bahwa kemungkinan Bitcoin akan menembus 600 juta di tahun ini. Nah, ternyata di luar dugaan ya. Baru jalan berapa hari di bulan Januari Bitcoin sudah angkanya 573 juta nih. Di video kemarin itu saya waktu bikin tuh Bitcoin masih di angka sekitar 400-an. Nah, ini 400 jutaan ini. Tapi sekarang sudah hampir 600 juta. Maka targetnya bisa di atas 600 tentunya ya. Kemungkinan bisa tembus di angka 800 ya, 700 ke 800 jutaan. Seperti itu. Untuk emas masih ada koreksi sementara, tapi saya melihat ada kemungkinan ini emas untuk potensinya masih naik. Nah, ini terimanya IHSG masih sudah positif ya di foreign flow-nya. Triman. Oke, sekarang saya akan melihat secara saham apa saja yang diborong oleh asing. Nah, ini saya menggunakan aplikasi dari Mirai ya, karena yang dari Sukor kayaknya lagi maintenance, jadi nggak bisa login saya. Kita melihat asing selama seminggu kemarin dari tanggal 4 sampai 10 ini paling banyak masuk di saham BCA. Ada sekitar 800 miliar, Telkom 700 miliar, BRI kurang lebih 400, Astra, BNI, BMRI. Nah, ini adalah saham-saham blue chip big caps ya, yang normal lah. Ketika asing porsi kepemilikan asingnya yang cukup besar memang di dalam ini. Tapi kalau kita melihat ya, ketika asing sudah mulai masuk di big cap seperti ini, artinya ada kemungkinan potensi IHSG ini mulai benar-benar kokoh lah naiknya ya. Nah, kalau apalagi big cap kayak gini dimasuki oleh asing. Jadi kita bisa mulai masuk juga ke saham-saham big caps ya. Karena biasanya penguatan itu dimulai dari big caps dulu
Walaupun sebenarnya kayak BCA ini kan sudah menembus all time high-nya ya, sekarang di 35250. Nah, Telkom ini yang memang masih belum. Kan tahun lalu masih sempat di angka 4000 lebih lah, 4800 bahkan ya. Terus BRI ini juga sudah kembali ya ke harga normalnya di 4000, 4400-an. Nah, Astra juga saya lihat cukup menarik di angka 6425. Oke, kemudian saham apa saja yang paling banyak dijual oleh asing? Tins ya, Tins dijual 100 miliar, Bivin, Waskita. Nah, ini kebanyakan kalau kita melihat asing jualnya bukan di saham-saham yang big caps ya. Saham-saham yang second lah, second liner. Nah, Tins juga mungkin dia take profit karena kenaikannya sudah signifikan. Terus yang lainnya juga angkanya nggak terlalu fantastis ya, di bawah 100 M semua. Kalau dibandingkan tadi yang belinya, ini angkanya fantastis semua ini. 800 M, 700 M, 400, 300. Nah, terus berita apa lagi sih yang wajib kita perhatikan seminggu depan adalah berita tentang Jokowi mau vaksin ya. Kalau nggak salah itu coba saya search ya beritanya. Jokowi vaksin. 13 Januari pengumumannya kalau nggak salah ya. Mana coba saya lihat. Vaksin ini berita vaksin ini membuat saham-saham yang di farmasi naik gila-gilaan ya. Ada KF, Inaf dan juga IRA. IRA yang jarum suntiknya ini. Presiden Jokowi ini ya 13 Januari. 13 Januari ini berarti minggu depan kan. Senin tanggal 11. Berarti hari Rabu. Nah, ini adalah sentimen positif untuk saham-saham farmasi di mana sebenarnya kalau kayak ini ya KF, Inaf dan IRA itu kita sudah nggak bisa melihat fundamentalnya, kita nggak bisa melihat teknikalnya karena ini naiknya sudah nggak karu-karuan lah, over lah. Tapi sesuai yang saya bilang di grup Telegram ya, jadi lebih baik kita untuk saham-saham seperti ini kita bermain scalping atau one day trade. Nah, salah satu strateginya adalah kita beli ketika closing, kemudian besoknya kalau memang naik ya sudah dijual. Kita tunggu waktu closingnya kita beli lagi. Cara itu menurut saya paling aman lah dibandingkan kita hold ya di saham-saham seperti ini. Kenapa? Karena kalau suatu saham kenaikannya sudah tinggi sekali, dia kalau sekali jatuh bisa ARB dan kita nggak punya kesempatan untuk buang barang. Nah, jadi lebih baik kita scalping harian aja, one day trade lah. Untuk KF, Inaf dan juga IRA, KF, Inaf dan juga IRA. Nah, berikutnya saya selain vaksin ini, saya ingin sharing juga. Ini saya ada mainan baru nih guys. Itu adalah RRG ya. Ini saya masih baru belajar juga tentang aplikasi RRG ini. Kalau teman-teman sudah ada yang pakai dan juga sudah ada yang menganalisa ya, teman-teman bisa sharing di kolom komentar. Nah, ini saya ada indeks-indeksnya ya, untuk infrastruktur, consumer good, agriculture, terus miscellaneous industry, property, LQ45. Nah, di sini di aplikasi ini kalau kita klik, nah dia bisa melihat kayak pergerakan indeksnya ini setiap sektor. Contohnya dia membagi menjadi 4 kuadran: improving, leading, weakening, dan lagging. Nah, improving tentu saja yang dari improving dia kalau naik terus akan masuk ke kuadran leading seperti ini ya, dimana ini adalah infrastruktur ya, yang dari improving mau ke arah leading. Nah, terus weakening ini kan mengalami pelemahan, leading kan yang memimpin ya, yang paling kenceng kenaikannya. Dibandingkan apa? Kita bandingkan dengan JKS ini adalah IHSG, Jakarta Stock Exchange ya. Nah, jadi leading. Semua sektor ini kita compare dengan JKSE. Terus terakhir adalah lagging. Lagging ini yang ya kalau boleh dibilang masih kayak sideways lah. Ini adalah sektor consumer good. Consumer good ada kayak Unilever, ICBP, Indofood, terus rokok pun juga termasuk di consumer good ini. Nah, terus terang saya memang masih belajar ini guys. Jadi saya mungkin akan analisa dulu aplikasi ini, dan kalau kita lihat di sini salah satu sektor yang masih improving adalah infrastruktur ya, dan yang leading ini adalah mining. Nah, saya butuh menganalisa kalau misalkan seperti ini, apakah memang selama seminggu depan sektor miningnya ini yang akan memimpin terus ya.
Terus artinya apa ini, ada garisnya ke bawah terus ke kanan segala macam. Nah, ini saya masih belajar. Oke. Nah, ini adalah mainan baru yang harus saya pelajari secepat mungkin lah. Kemudian kita juga melihat yang pertama adalah dari sebentar lagi kan Amerika juga akan mengeluarkan paket stimulus untuk penduduknya, dan kalau itu memang sudah dilakukan, ada kemungkinan kan dolar ini akan mengalami pelemahan. Nah, kita juga harus mengetahui ketika dolar mengalami pelemahan terus rupiah mengalami penguatan, sektor-sektor apa saja atau emiten apa saja akan mendapat keuntungan. Nah, yang pertama adalah emiten yang ada hubungannya dengan impor bahan baku berupa dolar. Nah, contohnya seperti apa? Seperti kayak Era kan distributor ponsel ya, di mana mereka mengimpor terus mereka jualan di sini. Kalau dolarnya itu turun, rupiahnya menguat, otomatis kan impornya kan jadi lebih murah. Karena kan impornya pakai dolar. Nah, salah satunya Era. Terus kemudian ada juga Astra. Astra sama anak perusahaannya yaitu Auto ya, yang jual spare part. Itu juga perusahaan yang impor. Nah, sebaliknya kalau yang ekspor itu mengalami kerugian. Kenapa? Karena ya kalau dolarnya melemah ya otomatis ekspornya kan dia dapatnya dolar kan. Otomatis mengalami kerugian. Nah, terus yang kedua itu adalah selain yang dari impor dan ekspor adalah dari yang punya hutang ya. Perusahaan-perusahaan yang punya hutang dalam jumlah dolar itu akan mengalami keuntungan atas selisih kurs juga kalau rupiahnya menguat. Nah, salah satu emitennya adalah Medco dan juga Adaro. Nah, ini dua perusahaan ini punya hutang dalam jumlah dolar yang cukup banyak ya. Jadi kalau rupiahnya menguat, tentu saja mereka hutangnya itu valuasinya akan berkurang dengan sendirinya. Terus apalagi ya? Kurang lebih itu ya, sama sektor retail. Retail ada kayak S-Hardware ya. S-Hardware ini kan juga impor. Mereka impor barang, kemudian mereka jual di sini. Nah, jadi mereka juga diuntungkan. Oke, terus ada request juga kapan hari itu bagaimana dengan saham macam kayak WSBP ya. WSBP ini adalah salah satu saham yang dipom-pom lah ya oleh salah satu grup yang saya nggak perlu sebut lah. Katanya akan naik terus segala macam. Nah, terus terang kalau saya melihat ya, ini saham kan lagi uptrend. Memang lagi kenaikannya lagi uptrend, dan WSBP dari sektor konstruksi ya. Anak perusahaan dari Waskita. Ini sebentar ya, coba saya amati sebentar. Dia uptrend, cuman candle terakhirnya ini kurang bagus ya guys. Jadi dia sempat naik kenceng terus turun di sini. Ini biasanya candle yang sebenarnya kurang begitu bagus. Karena ada kemungkinan jualan di sini ya, jualan di pucuk ini. Terus closingnya ditutup turun, nggak terlalu bagus lah. Terus kalau kita lihat secara WSBP. Nah ini ya, ini coba WSBP di hari kemarin transaksinya. Nah, yang membeli PD dan CC. PD CC ini adalah dua sekuritas retail ya, dimana yang jualan MG ini Semesta, DX ini Bahana ya. DX ini Bahana. Nah, kalau kita ini yang hari Jumat kemarin ya, itu retail yang membeli PD dan CC. Kalau kita lihat selama seminggu, YP ya yang beli. YP-nya beli sebanyak 40M. YP dan PD ini juga dua sekuritas retail. Cuman biasanya kalau kita lihat ya, kalau YP belinya sampai 1,4 juta lot, ini belum tentu sih YP beneran nih. Ada kemungkinan ya ini si bandar yang pakai sekuritas YP. YP kan Mirai ya. Karena jarang sekali lah retail bisa beli terus bareng-bareng sampai jumlahnya cukup besar seperti ini. Nah, kalau saya sih pribadi belum mau masuk lah untuk ke saham yang seperti ini, dan apalagi dipom-pom oleh salah satu grup juga lah. Biasanya kalau pom-pom gitu
ada dimanfaatkan untuk kepentingan untuk menjual. Seperti itu. Nah, terus ada yang tanya lagi tentang saham yang di-mention oleh Kaisang ya, yaitu saham Elsa. Nah, ini. Elsa ini saham yang bergerak di bidang oil, minyak, yang trennya juga lagi up. Ini ya, lagi uptrend. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat ya, dibandingkan yang tadi WSBB, kalau saya masih mendingan untuk trading di Elsa ini ya. Walaupun sebenarnya ini kan sudah mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, ini rata-ratanya kan dia di 300, 200. Terakhir ini dia menembus angka 400-an ya, 424. Nah, ini candle terakhirnya juga cukup oke lah dibandingkan yang tadi. Dan ini ya, di sini adalah volumenya. Volumenya ada peningkatan yang luar biasa selama 3 hari terakhir ini. Nah, ini sejak 6, 7, dan 8 ini ada peningkatan volume di Elsa. Jadi penguatan terakhir ini didukung dengan volume. Saya lebih prefer ke Elsa ini. Coba kita lihat juga dengan mana ini Elsa. Elsa yang beli KI ini Cipta Dana ya. Nah, ini Cipta Dana Sekuritas. Ini adalah beli sebanyak 18 miliar. OD 11M, OD Dana Reksa kalau nggak salah. Nah, ini ya Dana Reksa. Yang berjualan adalah YP. Ya, YP ini kan retailnya ya, sama GR. Nah, secara brokerage dia lebih oke lah ya, karena yang beli adalah KI, OD, dan juga PD ya. PD ini juga beli yang retailnya, Aset Sukor. Kalau hari Jumat kemarin gimana ini? Di hari Jumat kemarin yang beli adalah PD, YB ini jasa utama ya, JUC. Ini juga sekuritas yang biasa dipakai oleh si bandar-bandar. Aset ini masih ke arah retail lah ya. MG, loh MG lagi, bentar. MG Semesta, oh bukan. MG. Terus bagaimana untuk kira-kira untuk kenaikannya? Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya kan dia sudah uptrend terus ya. Nah, di mana terus terang saya nggak terlalu mendalami untuk secara teknikal lah, Fibonacci segala macam, enggak. Saya cuma melihat beberapa indikasi kalau dalam teknikal ini adalah support resisten, di mana ini resistennya sudah kejebol, jadi dia akan mencari resisten-resisten yang baru berikutnya. Dan juga volume ya. Ketika ada breakout volume seperti ini, itu artinya ada saham ini lagi dilirik lah. Jadi volumenya membesar, transaksinya besar, didukung dengan kenaikan. Dan ini ya, ini yang juga saya sedang mempelajari MACD-nya, dia mau golden cross juga di sini. MACD-nya, terus stochastic RSI-nya juga sedang masuki fase up. Nah, jadi saya melihat Elsa ini lebih menarik lah ketimbang WSBP. Nah, terus apalagi kalau saya melihat justru banking ya, sektor banking ini kayak tadi kan banyak asing masuk ya, kayak di BRI, terus Bank Mandiri, itu juga cukup menarik kita perhatikan. Ini untuk banking, seperti ini ya. Nah, ini BRI ya, di BRI sendiri juga cukup menarik, dimana candle yang terakhir itu closingnya hampir di highest ya. Ini closingnya terakhir closingnya di highestnya 4390. Nah, terus volume asingnya pun juga mendukung. Jadi saya melihat untuk seminggu ke depan, kita kalau mau lebih safe adalah masuk ke sektor-sektor yang dimana asing ini juga masuk, kayak BRI, terus ada Telkom. Nah, Telkom ini juga sangat menarik ya. Dia kenaikannya belum seperti BRI. BRI kan sudah naiknya hampir sama kayak mana ya. Saya coba pakai ini aja. Sini. Nah, Telkom kan 4.500-an ya di sini, dan sekarang ada di level 3.500-an. Kalau kita lihat BRI, nah BRI ini kan levelnya highest-nya 47. Sekarang sudah di 4390. Jadi kalau Telkom dia belum benar-benar pulih ya sektornya, dimana sebenarnya sektornya ini juga terdongkrak dengan adanya frekuensi 5G ya. Dia kan juga salah satu pemenangnya ya, pastilah punya pemerintah. Telkom, Friend, dan Hutchinson kalau nggak salah satunya itu.
Jadi ada potensi swing ke atasnya lumayan jauh ya, ada 1000 poin kurang lebih, atau setara berapa? 30%-an untuk saham Telkom. Nah ini ya, kalau kita lihat asingnya, ini transaksinya 1,7 triliun ya, gila, gede banget ini di Telkom ini. Asingnya masuk sekitar 500 M hari Jumat kemarin. Nah kalau kita mau cermati juga, Telkom di hari Jumat kemarin, nah ini ya, ini kalau saya kasih foreign gini, nah ini BKCS Kaset, ini sudah trio asing ya, dimana yang jualan adalah MS Morgan, ini juga asing, YP, tapi nominalnya kan kecil-kecil ini ya. Yang buy-nya 190M, 147, 117, AK ini juga asing ya, 60M. Terus yang sell-nya ini sedikit asingnya. Jadi artinya ada akumulasi cukup besar di saham Telkom ini oleh asing. Nah, di harga rata-rata berapa si asing ini masuk? Antara 3540 sampai 3560. Nah, kalau teman-teman yang sudah punya barang di average di bawah itu, jangan keburu-buru dijual ya, di hold aja. Karena asing aja baru masuk 500M di range harga tersebut. Untuk fundamentalnya sendiri sebenarnya Telkom cukup bagus ya, dimana di tahun 2020 ini dia tidak mengalami penurunan, omsetnya stabil. Walaupun dia ada penambahan hutang ini ya, short term debt-nya sama long term debt-nya kan bertambah dari 53 triliun jadi 63, ini 44 jadi 51. Tapi dia berhasil menjaga profitabilitasnya di angka 16 triliun profitnya. Seperti itu. Jadi kinerjanya cukup oke. Nah, kalau di 2021 ini ekonomi sudah mulai pulih lagi, terus nanti 5G benar-benar bisa diimplement katakanlah Q3 atau Q4-nya, maka saya yakin performanya juga akan naik. Jadi Telkom teman-teman boleh perhatikan ya saham ini. Walaupun ya terakhir-terakhir ini kita lihat kalau di tradingnya itu sebenarnya fundamental ini sudah nggak bisa dilihat. IHSG ini sudah benar-benar kacau lah. Intinya kita hanya melihat itu buy on news atau buy on rumor, itu lebih kuat daripada kita melihat fundamental segala macam. Contohnya katakanlah kayak kemarin Pegas ya, ada di Twitter di tweet tentang Pegas, terus harga Pegasnya naik, ada sampai muncul Mansur Logi, Kaisang Mulogi segala macam lah, banyak sekali. Terus ada berita katakanlah apa ya kayak ini ya, vaksin, terus harga farmasinya naik gila-gilaan. Nah seperti itu aja IHSG terakhir-terakhir ini, jadi benar-benar buy on news atau rumor ya. Cuman kalau kondisi seperti itu kita jangan sampai ibaratnya itu kayak kecantol ya. Jadi benar-benar kita kuatkan manajemen keuangannya. Kalau kita lagi trading, pasang batas untuk cut loss-nya, itu penting sekali. Jangan lupa masih ada satu lagi yang berbahaya, yaitu ketika dibuka ARB 7% menjadi 25%. Nah itu horor ya teman-teman, saya bisa bilang itu horor. Ada kemungkinan kayak KF Inaf bisa ARB ada kemungkinan. Wong harganya sekarang ini udah nggak masuk di akal. Seperti itu. Terus apalagi yang menarik untuk minggu depan adalah saya melihat sektor batu bara ya, dimana batu bara sudah mengalami kenaikan lagi. Di 84 terakhir harganya naik sekitar 4%-an. Nah, sektor batubara ada Adaro, PTBA seperti biasa yang saya suka ya, Adaro, PTBA. Sebenarnya ada satu itu adalah Harum. Nah, Harum ini, saya nggak sadar kemarin Harum naik 16%. Harum ini terdongkrak oleh nikel ya, karena dia ada ekspansi di bisnis nikel, tambang nikel. Nah, karena hal itu jadi dia kedongkrak juga naik. Si Harum ini, coba saya lihat Antam terakhir naik. Oh, Antamnya nggak naik, malah Harumnya naik 16%, gila ini si Harum. Nah, kalau yang benar-benar cool itu ada Adaro dan PTBA. Dimana ini adalah dua emiten favorit, dimana Adaro kan hutangnya banyak dolarnya nih. Kalau misalnya mata uangnya rupiahnya menguat juga dia sentimen positif lah. Jadi saya melihat Adaro ini juga cukup menarik. Terus Bakri Group ada keanehan, dimana kemarin sempat bandarnya itu main-main ya di saham Bumi ini. Dia pasang bid itu 11 juta lot ketika sebelum istirahat ya.
Jadi mau istirahat sesi 1 ke sesi 2, terus dia mainin tuh bid 11 juta lot, kalau nggak salah di harga 78 atau 79. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa saham Bumi ini sedang dimonitoring oleh si bandar. Nah, kita melihat juga bahwa kayak BRMS ini kan sudah harganya sudah bukan harganya sudah bukan 50 lagi kan. Kalau dulu awal tahun-tahun lalu kan BRMS Bumi masih tidur semua. Sekarang Bumi, BRMS, terus Energi, nah ini sudah 134, WNSP 118. Tinggal si satu ini loh, Dewa ini yang belum naik. Nah, Dewa ini kan mau RUPS sesudah yang Desember kemarin ditunda. RUPS-nya Desember kan ditunda untuk Dewa. Terus dia mau RUPS lagi kalau nggak salah di minggu depan ini. Nah, jadi saya melihat Bakri Group ini lagi bergejolak juga sahamnya. Dan teman-teman juga pasti masih ingat kalau dia sekali main, kalau dulu kan dari 50 ke 500. Nah, itu ya. Jadi kita juga patut cermati kalau teman-teman yang suka trading high risk ya, saham-saham kolesterol, Bakri Group ini patut dicermati juga. Nah, terus apalagi ya ada satu saham lagi yang cukup menarik, yaitu saham ini TUWR, di mana saham ini kan mengalami pelemahan terus-menerus ya. Ini kalau kita lihat chartnya. Nah, TUWR ini sedang ada di titik supportnya, ada di level 965. Nah, saya paling suka kalau beli di buy on support seperti ini ya. Jadi secara fundamental dia oke, dan memang kalau orang beli saham TUWR ini itu tujuannya memang lebih untuk jangka panjang ya. Cuman kalau saya melihat ada potensi kalau dia sudah ada di level support ini, ada kenaikan mantul lah secara teknikalnya. Kalau ada teman-teman yang mau buy on support, bisa juga di saham TUWR ini. Jadi fundamentalnya juga oke, terus dia harganya juga lagi di support. Nah ini ya, ini juga dia mau golden cross MACD-nya, di stochastic RSI-nya juga masuk sinyal untuk ini di zona bottom untuk buy lah. Seperti itu. Oke, kita lihat ya market minggu depan. Nah, ada sentimen negatif lagi dari market, yaitu Jakarta menerapkan PSBB darurat ya. Nah, setelah jumlah pengidap COVID ini terus bertambah gila-gilaan, rumah sakit dikabarkan sudah penuh semua yang COVID ini, akhirnya ada PSBB darurat, di mana jam kerjanya cuma sampai jam 7 malam ya. Nah, kita lihat ya Senin ini, di mana Jumat ini kan asing masuk gila-gilaan, terus Senin ada PSBB darurat. Apakah efek PSBB darurat ini seperti yang kemarin? Yang dulu kalau nggak salah di bulan September sama Mei itu kan begitu di PSBB darurat, market langsung drop tajam. Nah, tapi habis gitu ya rebound lagi sih. Nah, apakah di Januari ini efek PSBB darurat juga akan membuat drop tajam? Kenapa? Karena ini beritanya menarik. Minggu depan ada vaksin. Vaksin tentu beritanya positif. Jokowi mau divaksin 13 Januari. PSBB darurat beritanya negatif. Tapi ada juga foreign flow. Foreign flow-nya sudah asing masuk banyak, itu positif. Nah, jadi masih si hari Senin ini mungkin ada tarung nanti ya antara drop sama up-nya. Cuman yang pasti itu ada penurunan yang cukup dalam di gold sama nikel ya. Bukan saham NIKL, tapi harga nikel dunia itu merosot 3% waktu closing kemarin. Jadi itu cukup hati-hati untuk teman-teman yang pegang saham kayak Antam, Inco, terus TINS ya, TINS itu, karena harga nikelnya merosot cukup tajam, dan kenaikan saham Antam, Inco ini kan gila-gilaan. Bahkan Inco kan sempat AR juga, ARA atau reject atas ya. Nah, kalau teman-teman yang pegang saham-saham yang nikel ini harus perhatikan ya di hari Senin ini. Walaupun saya pribadi melihat bahwa nikel ini sebenarnya harganya akan terus naik ya. Kan sekarang di level 17 ribuan. Ada potensi dia untuk menembus ke level 18.000, 19.000, bahkan 20.000. Itu saya melihat ada. Jadi nikel ini masih panjang lah. Untuk kenaikannya itu mau baterai litiumnya, mobil listriknya masih belum sampai produksi di sini kok. Jadi harganya itu masih kemungkinan masih up. Tapi kalau yang untuk trading patut dicermati karena minus 3% itu cukup dalam ya. Seperti itu. Nah, sekarang sudah jam 1 subuh.
Saya juga mohon dukungan dari teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya bagi teman-teman yang mendapatkan sesuatu dari video ini. Dan juga di video ini ada disclaimer on. Artinya segala informasi yang saya bagikan ini murni hasil sharing saya, tidak ada ajakan ataupun rekomendasi untuk beli ataupun jual saham-saham tertentu. Oke, sekian dulu videonya. Semoga ya Senin depan kita cuan semua. See you.